Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat serius. Ini sangat serius. Dan saya percaya ini akan sangat menolong dirimu. Berbicara tentang melupakan mantan terindah. Jadi mungkin kalian punya kenangan-kenangan yang manis, jarang berantem, terus kemudian kalian jalaninya cukup lama ya, tapi karena satu dua hal akhirnya putus. Dan sampai hari ini mungkin kamu belum juga move on. Sampai hari ini mungkin kamu masih kepikiran. Dan tidak sedikit yang saya dapatin orang stres, dan tidak sedikit juga orang yang kemudian depresi karena nggak rela, karena nggak habis kepikiran kenapa bisa berakhir. Tapi apapun itu, kalau hari ini kamu mau move on, maka ini kabar baik untukmu. Apa yang coba saya bagikan ini akan membantumu untuk segera move on. Dan ini akan terjadi kalau kamu tegas, kalau kamu realistis, kalau kamu berani ambil keputusan. So, ada 5 cara melupakan mantan terindah. Nah, cara yang pertama adalah hapuslah terlebih dahulu, ya, atau sebaliknya bloklah terlebih dahulu kontaknya dia, akunnya dia. Setelah kamu blok nomor kontaknya dia, akun sosial media dia, baru kamu hapus. Supaya setelah kamu blok, waktu kamu cari udah nggak ada lagi. Karena yang kamu blok itu kamu udah hapus. Memang kelihatannya kayak kekanak-kanakan, kelihatannya kayak ekstrim banget, tapi ini ampuh banget sebenarnya. Kenapa ada orang yang kesulitan untuk move on? Karena dia masih kepo story sosial media mantannya, masih kepo apa yang mantannya post, masih kepo melihat status WA mantan, masih kepo lihat profilnya, dan lain-lain. Nah, rasa kepo itulah yang kemudian susah membuat move on. Susah untuk kemudian membuat bangkit kembali. Nah, mesti tega sebenarnya. Dan tega ini akan sangat menolongmu. Yaitu blok semua nomor kontaknya, sosial medianya, lalu kemudian hapus. Jadi kalau ada keinginan untuk mencari nomor kontaknya, udah gak ada. Udah kamu hapus. Dan itu cara jitu menurut saya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, cara melupakan mantan terindah. Maka yang kedua adalah buang atau sumbangkan kepada orang lain semua pemberian dari mantanmu. Kamu harus setega itu. Yes, kamu harus setega itu. Seringkali saking kamu simpan baik-baik, kamu rawat baik-baik semua pemberiannya, sehingga pikiranmu, hatimu terngiang-ngiang kembali. Apalagi ketika kamu pakai dengan rasa bangga, terus hatimu bercampur aduk, perasaan bercampur aduk, udahlah, dipastikan kamu akan kesulitan untuk move on. Nah, saya punya kebiasaan itu dulu. Kalau saya putus dengan mantan saya, semua pemberian mantan saya sumbangkan kepada orang lain. Saya berikan kepada orang lain. Gak apa-apa orang bilang tega lah, segala macam. Gak apa-apa. Karena saya tahu diri saya. Kalau itu terus saya kenakan, saya simpan, saya akan sulit move on. Jadi karena saya tahu diri saya sumbangkan. Dan akhirnya apa?
gampang tuh move on, gampang tuh melupakan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau segera move on, segera melupakan mantan, kamu mesti tega untuk sumbangkan, atau lebih jauh lagi, ya buanglah semua pemberiannya, supaya kamu terbebas dari semua itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, cara melupakan mantan terindah. Maka yang ketiga adalah, please, bukalah hatimu terhadap orang lain. Bukalah hatimu terhadap orang lain. Seringkali kamu kesulitan untuk melupakan mantan. Seringkali kamu kesulitan untuk move on, karena hatimu masih ke mantanmu. Karena hatimu kamu kunci untuk mantanmu. Jadi hanya mantanmu lah yang punya kunci itu. Sehingga siapapun yang mencoba mendekatin kamu, siapapun yang tertarik sama kamu, udah gak bisa kekunci rapat-rapat. Padahal mantanmu udah lagi bahagia dengan orang lain. Padahal mantanmu bahagia tanpa kamu. Tapi karena kamu gak buka hati terhadap orang lain, itulah yang membuat kamu selalu terpuruk, sedih, terus terngiang-ngiang, menangis. Karena apa? Karena kamu gak membuka hatimu terhadap orang lain. Artinya fokusmu ke dia terus. Ke dia terus fokusmu. Nah, bagaimana cara bisa melupakan, move on dari mantan? Fokusmu mesti berubah. Fokus yang tadinya ke mantan, berubah ke orang yang baru. Ini akan cepat membuatmu move on. Jadi membuka hatimu terhadap orang yang baru, itu akan mengubah fokusmu dari mantan ke orang tersebut. Dan itu sangat efektif untuk kemudian kamu segera move on dari mantan terindahmu. Jadi memang harus buka hati. Kalau mau lebih cepat, buka hati. Tapi kan sudah berapa tahun kami, tapi begini, begono segala macam. Itu yang buat kamu susah move on. Pesan saya, buka hatimu terhadap yang lain. Ya, berteman dulu gak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, cara melupakan mantan terindah. Maka yang keempat adalah, tambahkanlah kesibukanmu, aktivitasmu, tambahkan, perbanyak. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang sifatnya produktif. Sehingga kamu bukan lagi hanya pikirin mantanmu, tapi kamu punya tanggung jawab dengan aktivitasmu, dengan kesibukanmu yang harus kamu selesaikan. Jadi untuk melupakan mantan, perbanyaklah tanggung jawabmu. Maka kamu akan menjadi sibuk. Dan kesibukanmu itu akan membantumu cepat atau lambat melupakan mantanmu. So, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, cara melupakan mantan terindah. Maka yang terakhir adalah, jadilah realistis. Ini sebenarnya ampuh banget. Kenapa banyak orang tidak move on, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun? Karena dia di drive oleh perasaannya, dikontrol oleh perasaannya. Perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan gak rela, perasaan-perasaan masih sayang. Itu yang membuat sulit untuk move on. Tapi kalau kamu realistis, kamu berpikir, loh dia udah punya pasangan, ya udahlah, berarti dia udah gak cinta. Loh ya dia udah memutuskan dan dia udah bahagia tanpa saya, ya udahlah. Nah, waktu kamu punya pemikiran yang realistis seperti itu akan segera menolongmu untuk menyadari fakta yang ada, untuk hidup dengan fakta yang ada, sehingga kamu segera move on
dari mantan terindahmu. So teman-teman, please jadilah realistis. Itu akan sangat membantumu. Oke? Nah, saya berharap 5 cara ini membantumu untuk melupakan mantan terindahmu dan bertemu dengan yang terbaik. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.